Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus Kaisang sebagai cawagupnya? Ya. Abang mempertanyakan itu? Ya. Kalau saya iya. Gitu. Iya. Abang Saya juga merasa bahwa portofolio Kaisang bukan di Cawagup, tapi Cagup. paten Sesuatu ya Bang Ade. Bang minta cok. Saya yang membuat saya respect sama Anies ya dalam banyak hal ya. Dia bisa menyembunyikan preferensi, pikiran, penilaian dia terhadap orang lain. Sehingga selalu yang keluar itu, jadi waktu PSI mendukung Prabowo itu menjilat udah sendiri. Iya, Tapi hasil pemilunya malah nambah, Naik. betul. Jadi nggak ditinggalin oleh ini, malah nambah. Oke Dinda. Paten. Kita kembali lagi di Kabinet Bayangan yang sangat berbahagia. Iya. Ya, dan Dan hari dengan malam. value-value yang dekat dengan kita. Iya, kita welcome to Asian Value. Iya. Kita udah bersama duo Asian Value. Iya, kita dua wakil Asia. Iya. Ini udah kayak kontestan Asia bagus Anda berdua nih. Value. Oh iya, betul Sumatera Value. Iya. Yang satu opung, yang satu udah. Udah. Nah, yang pertama nih Din. Ya. Beliau ini Gubernur DKI Jakarta Bayangan, Yoi. menggantikan Ges Khalifa. Iya, Ges Khalifa ternyata kemarin kan minggu lalu Ges Khalifa Gubernur Jakarta Bayangan. Bang Uco. Tapi begitu tahu Bang Ngabalin minggu depan mau pindah IKN, beliau ikut. Akhirnya pengen coba bercocok tanam di situ. Kosong lah Gubernur Jakarta Bayangan ini. Ya kita pilih Bang Uco lah ya. Iya. Ini dalam skema kita yang milih Bang, karena skema Fahri Hamzah ya pilkadanya nggak ada nih. Iya, Ya, langsung. gubernur. Jadi menurut Fahri Hamzah bahwa presiden gubernur itu kayak camat di kabupaten, Betul. ditunjuk sama bupati. Nah, yang dipilih itu lurahnya. Menurut Jadi Fahri Hamzah. harus sejalan dengan pikiran Merdeka Utara. Merdeka Selatan harus ikut dan sejalan dengan Merdeka Utara. Itu prinsipnya Pilgub kata Fahri Hamzah. Versi Fahri Hamzah. Tapi asli juga nanti kita bahas. Iya. Berikutnya siapa nih? Ya, yang pertama ada Bang Andi Sinulinga. Oh, Andi Sinulinga. Anda belum kita kenal. kenalin Ya, udah Bang. berikutnya. Belum kenalin udah berikutnya. Itulah kadang-kadang suka Ya. ini ya, larut ya dalam Larut. keabang-abangan ini ya. Iya. Yang kedua, Ya, yang membuat selera humor kita rusak. betul. Iya kan? Kakak kita tapi masih terus adik. Iya. The Great Adi Armando. Wah. Ada the grade-nya. Iya, The The Great Great. Adi Armando. Karena IKN Bayangan ini Iya. harus ada The Great. Nanti kan di undang-undang the greater IKN. Nah, gitu. Iya, betul. Ya, Iya, kepala otoritanya ada The Great. Great. Dapat gelar kayak dubes yang mulia kan. Iya. Oh, iya, iya. Atau sir gitu ya. Sir. Your Excellency. Iya, Ini The Great The Adi Great Armando. Terima kasih. Kepala otorita IKN. Ya, kepala tadi, siap. Abang lihat Opung Luhut ini masih jadi andalannya Pak Jokowi nggak sekarang Bang? Atau udah mulai bergeser Pak Luhut ini jadi orangnya Pak Prabowo menurut Abang? Sekarang ini saya nggak tahu pasti detailnya ya, tapi Kami pun nggak tahu Bang. perilaku umum kita itu kalau begitu Pak Prabowo dilantik ya semua ke sana. Itu perilaku umum itu. Karena itu kalau kita membaca dari beberapa orang-orang di sekeliling Pak Jokowi, saya nggak usah sebut namanya, si A, si B, mau Pak Jokowi jadi semacam Dewan Pertimbangan Agung mau dihidupkan kembali. Pak Jokowi harus ambil ketua umum Golkar. Itu bentuk ketidakpedean kalau tidak punya jabatan pasca jadi presiden. Tapi kan dibangunlah seolah-olah ini segala macam bla 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 bla. Tapi sebenarnya prinsipnya kalau dia tidak punya jabatan politik, maka orang tidak akan ke situ. Pak SBY itu punya partai politik. Perhatikan 10 tahun era Jokowi. Terkondisikan kayak pesakitan. Dalam tanda petik ya, terkondisikan kayak pesakitan. Padahal Bukan mantan presiden sehat beliau Bang, lukis-lukis. ya terkondisikan. secara Di cornering lah ya. Secara fisik dia sehat, main volley ya, tapi secara politik seperti pesakitan. Anda bisa bayangkan hanya datang sekali Pak Jokowi ke Hambalang, tidak bicara apa-apa. Anda foto, kemudian di framing, mangkrak bos. Selesai rubuh. Persepsi tentang, jadi apapun yang mau diserang oleh Pak SBY kepada pemerintahan Pak Jokowi, benar pun katakan attacking itu tinggal tunjuk aja tuh Hambalang mangkrak selesai, prek gitu.
Abang jangan pancing-pancing dulu, aku ada pertanyaan. Abang tambahin masalah pula. Bang, ini setelah Oktober Jokowisme apa Prabowisme nanti nih? Nah, relevan ini. Buat kami. Iya. Ya Jokowisme. Masalah bang ini bang. Ya kan PSI, kan ideologinya udah jelas Jokowisme. Iya. Tapi kata Bang Ucok tadi merapatnya ke Prabowo nanti setelah Oktober. Siapa itu? Semua-semuanya. Oh enggak, kan Pola yang umumnya. beliau katakan itu Yeah. kan sangat jelas yang akan jadi orang nomor 1 di Indonesia adalah Prabowo, dan itu nggak usah kita bantah lagi kan. Even orang seperti Pak Luhut kan dia bilang apa ya, dia minta Pak Luhut bilang saya jangan ditunjuk jadi menteri lagi ya kalau nggak salah. Dia minta jadi apa ya, dia Penasehat. jadi penasehat aja. Artinya apa? Artinya dia merasa bahwa udah gua nggak usah lagi ada di sana, tapi saya tetap akan involve. Nah dalam hal ini saya merasa bahwa Pak Jokowi tidak akan mengalami nasib yang sama dengan Pak Pak SBY di masa Jokowi. Nah, kenapa Pak Jokowi akan lebih baik daripada Pak SBY ini? Enggak, karena Masanya biar bagaimanapun kita harus akui bahwa kemenangan Pak Prabowo itu terjadi karena adanya Pak Jokowi. Itu kontribusi Pak Jokowi terhadap kemenangan Prabowo itu sangat nyata. Pak Jokowi akan punya saham juga nggak di Anies Baswedan dengan wacana Anies Baswedan Kaisang ini? Pertanyaan bagaimana? Pak Jokowi Akan punya saham kontribusi kemenangan buat Mas Anies juga nggak nanti? Di kalau DKI, Kaisang menjadi wakilnya. kan pertanyaan terbesarnya apakah Kaisang akan menjadi Cagup? Yang tadi dikatakan kan adalah sebetulnya Cawagup. Cawagup, usulan dari rekomendasi dari atau permintaan tawaran dari PKB kan. PKB menganggap kombinasi keduanya ini adalah pasangan yang ideal untuk bisa maju. Untuk pertimbangan-pertimbangan politik yang mungkin kita bisa bicarakan. Tapi kan sebetulnya orang harus ingat ya, ini baru sampai, kalau di Indonesia kita menyebutnya, ini kan baru wacana. Ini baru wacana, itu harus diingat. Belum akan menjadi kenyataan. Oke. Nah dalam hal ini, apakah, kalau Anda tanya kepada saya, apakah PSI sudah bersiap untuk mengajukan nama Kaisang sebagai Cawagup? Saya akan katakan bahwa saya tidak pernah mendengar sebuah keputusan sekalipun. Secara resmi ya? Secara resmi. Di dalam pun begitu. Ya, tidak ada keputusan tentang, ya kita akan mengajukan nama Oke. Kaisang sebagai, kita akan menerima nih permintaan dari kubu PKB. Oke. Tapi perasaannya gimana waktu PKB? Wah, kok disebut nama Kaisang gitu? Atau udah sangat menduga, udah bisik-bisik sebelum pengumuman tadi yang muncul di VT bang? Di Kita tuh PSI? sebenarnya berpikir, Atau abang misalnya datang ke Pak Hasbi, Kanda kasihlah nama ini dulu sebelum gitu. Kok lu Abang kok Dit, kita nggak begitu Dit. Iya, Ya, gimana? pas dia bilang begitu, dia bilang mengajukan nama Anies dan Kaisang. Kita langsung sikut-sikutan. Loh, kalau kita kepengennya Kaisang dan Anies, bukan Anies dan Kaisang. Kaisang sebagai Cagup, Anies sebagai Cawagup. Iya. Tapi ini joke ya yang terakhir ini. Ini nggak begitu. Enggak, tapi aspirasi pribadi Bang Ade boleh aja kan? Oh iyalah, Iya dong. iyalah. Iya. Nomor satunya harus Kaisang Nah dong. ini benar. Baru Ya nggak jokes, ini pendampingnya- serius deh. Tapi kalau Nah, abis ini WA, udah Tum. LPJ. Nanti dipotong bayangan ini 15 detik aja. tolong ya ini bagi kru di rumah. Ya, Ini menit keberapa ini? Ya. Itu jelas saya mengatakan bahwa nomor satu Kaisang, Ya. wakil gubernurnya Anies. Ya tolong editor Cokro TV segera bertindak ya. Bang Ucok, abang waktu dengar pengumuman PKB itu pertama kali gimana bang ngelihatnya? Ini kok kita nggak dikasih tahu nih gitu? Atau Aduh kenapa gimana? Anies, kenapa PKB ada syarat Iya. Kaisang sih gitu? Iya. Ada apa? Kita kan semua baca ya pidato kebudayaan Muchtar Lubis ya tentang salah satu watak orang Indonesia itu mulutnya nggak bisa dipercaya. hipokrit. Hipokrit tuh. Nah dan 10 tahun Pak Jokowi itu mempraktekkan itu. Sehingga orang ngomong hari ini apa, besok apa itu dianggap biasa aja. Misalnya Pak Jokowi bilang tidak ada impor gitu dan bahkan terakhir nih dia mempersoalkan tentang dunia makin panas gitu ya. Loh, yang ngomong itu Ari, Budi, wajar kok kalau presiden itu menyelesaikan persoalan dunia yang makin panas Bang, itu. artinya pengumumannya PKB ini bisa nggak lu percaya juga dong bahwa Saya PKB nggak percaya. mendukung Iya, Anies ini? Saya termasuk tidak percaya sampai pada sesuatu yang
itu bisa dipegang. Wajahnya tulus loh Bang Hasbi gue lihat. Ya, wajah tulus. Kita sampai sesuatu yang bisa dipegang. Jadi terlalu banyak pertanyaan. Setuju aku Bang sama Bang. Dulu kan waktu Pilpres Pak Caimin juga ke Pak Prabowo tiba-tiba sama Mas Anies kan. PKB. Presiden udah. Ya. Terus tiba-tiba Pak Prabowo dan banyak contoh. Hari ini bicara apa, kemudian bicara. Jadi saya tetap begini ya, kita gini. Yang namanya kebenaran, kalau itu kita mau pegang sebagai value, maka mau ke musim kemarau, mau musim hujan, dia tetap di situ. Ya. Jadi saya agak heran kalau ada orang memandang Anies positif hari ini, sementara dulu kencang sekali menyerang Anies dengan label macam-macam. Aniesnya nggak berubah, dia tetap begitu aja. Yang punya pandangan yang berubah. Muncul pertanyaan, kok bisa pandangannya berubah? Misalnya PDI. Orang saya siapapun lah. Abang Orangnya tetap sama. Orang jadi baik sama kawan abang, kenapa Abang Jul Abang mah? Ada yang lebih besar daripada personality menurut saya. Besar bangsa ini ada yang lebih besar dari itu. Jadi menurut Abang Jadi saya kalau secara pribadi ya, kalau kata dukun politik pribadional katanya. pribadi. Iya. Tapi kalau saya Masih ada rekamannya. Jadi saya lihat itu joking aja Bang berarti Bang. Iya, saya menikmati proses politik sebagai seorang politisi. Ya. Saya menikmatin proses politik itu melebihi hasilnya. Saya ya. Ada orang yang orientasinya Hasil. by result itu. Prosesnya nggak penting apa. Tapi saya menikmati proses itu. Karena itu apa politik itu selain yang seni segala kemungkinan itu kompetisi, adu strategi. Jadi bagi seorang politisi tidak ada pertarungan yang di gelanggang itu yang ditinggalkan. Nah karena itu saya selalu bilang, jadi kalau orang bilang ini turun kelas itu segala macam, tidak, ini kompetisi. Begitu ada panggilan, masuk ke gelanggang. Jadi seorang politisi begitu ada panggilan rakyat, masuk ke gelanggang. Jadi misalnya kayak Muhammadiyah Kak Din Samsudin misalnya, sampai anak ranting yang paling bawah, kalau ada panggilan turun ke bawah. Di situ menurut saya prinsip sebagai seorang politisi, bukan karena jenjang karir. Beda dengan seorang profesional yang orientasinya emang jenjang karir. Disitulah proses itu dinikmati. Di situ dia. Kalau saya ya. saya merasa bahwa apa yang PKB serius. Tadi saya bercanda ya. Tapi saya mau bilang PKB itu Kalau serius. kata Bang Uco nggak terlalu serius. Ya, karena dulu Caimin nempel Pak Prabowo, udah pelak-peluk, tiba-tiba jadi wakil Mas Anies kan. Saya luruskan, bukan tidak serius. Saya belum bisa mempercayainya sebelum bisa. Itu Ya, penting. faktor yang Anisnya apa yang Kaisangnya? Kan gini, kan kita ini semua kan diajarkan skeptis kan. Iya. Jadi kalau kita mau turunkan lagi gradasinya, bukan nggak percaya, misalnya skeptis. Kita skeptis. Nah, karena itu apapun bisa kita pertanyakan. Iya. Dari hati Abang sebelum ke Bang Andi lagi, faktor pengumuman Anisnya atau memasangkan Kaisangnya yang menurut Abang nggak terlalu serius dari PKB kemarin? Dukung Mas Saya Aniesnya. saya secara pribadi ya menguji apa yang disampaikan oleh Mas Adi Armando bahwa kemenangan Prabowo itu karena Pak Jokowi. Kalau kemenangan Pak Jokowi itu besar insentif politik Pak Jokowi, memang saya setuju seharusnya Kaisang maju calon gubernur. Sehingga kita bisa lihat apakah Pak Jokowi itu bisa mengangkat orang dari 0 elektoral atau di bawah 10% elektoralnya. Oke. Atau memang orang barang itu memang sudah barang bagus tuh. Oke. Yang kemudian tinggal perlu poles saja sedikit jadi. Ya. Saya kasih contoh misalnya. Kan ada juga keinginan menjadikan Heru Budi di DKI. Lutfi di Jawa Tengah misalnya segala macam. Tapi kan ada problem elektoral di situ. Sehingga terjadi banyak persoalan karena seberapa besar sih insentif presiden dengan segala macam perangkat-perangkatnya itu kan bisa dihitung. Sebenarnya kemarin tuh bisa dihitung. Hitungan saya itu kalau Desember rata-rata surveinya Prabowo Gibran 41, 42, 40%. Januari langsung lompat menjadi 54%, belum 56 ya, sampai 58, 54%. Itu menurut saya itu hanya sekitar 20% saja itu kekuatan endorsement seluruh infrastruktur kekuatan politik. Kalau misalnya Kaisang mau menerima tawaran PKB untuk menjadi wakilnya Anies, maka gugur itu semua narasi-narasi PSI yang mengatakan bahwa ini partai baru beda,
tidak punya semangat pragmatisme seperti partai-partai yang sudah ada. Itu kalau saya boleh saran, karena saya termasuk yang dari dulu memberikan harapan kepada PSI. Siap. Karena itu saya juga yang paling banyak mengkritik. Karena apa? Ini partai anak-anak muda. Bang Ade baru masuk, menurut saya memberikan adjustment terhadap semangat idealisme kaum muda itu. Berbahaya kalau anak-anak muda itu sudah dari sejak muda dia sudah terbiasa dengan pragmatisme. Berbahaya sekali menurut saya ya, berbahaya sekali. Oke. Yang tua-tua itu, jadi generasi kita menganggap oh udah 50 tahun, masuk 60 orang pragmatis karena mungkin ada beban-beban yang memaksa dia harus kayak gitu. Oh kalau tua boleh pragmatis Bang? Saya masih bisa mengerti. Oh itu. Saya masih bisa. Makanya dulu waktu Bang Buyung jadi pengacara siapa di usia 73 tahun. Pengacara Pak Wiranto ya. Wiranto. Pengacara Pak Wiranto pada waktu itu. Mas Anas waktu itu juga kasusnya Bang Buyung turun. Orang marah, saya bilang, dia itu berjuang puluhan tahun. 50 tahun dia berjuang. Anda tidak melewatin masa seperti dia. Tiba-tiba dia akhir usia tua dia. Dia melakukan hal-hal yang Anda rasa tidak ideal. Anda seolah-olah yang 50 tahun itu tidak ada apa-apanya itu. Betul. Jadi muda harus kiri setelah agak ya senior, kalau udah tua masih kiri itu mah tambeng namanya. Kita break dulu supaya Bang Ade bisa kiri, kanan, tengah, depan, belakang, atas, bawah. Oke, kita break Lu dulu. nggak trauma ngomong kayak gitu? Enggak apa-apa. Oke. Siap, Guru silakan. Silakan apa nih? Itu menjawab tadi kan guru mau ngomong. Enggak, saya bukan menjawab. Saya ingin Tapi saya kebutuhan kami untuk guru menjawab. Iya. Yang saya ingin katakan pertama soal inisiatif PKB untuk memajukan pasangan nama siapa namanya Anies dan Kaisang. Pertama, saya ulang ya. Menurut saya itu melalui pertimbangan yang serius. PKB ini menurut saya jago nih, ya. Dia paling awal yang menyampaikan itu karena saya percaya betul bahwa dia memang mendukung Anies. Dan dia akan menjadi pihak yang pertama kali mengajukan nama Anies lebih cepat dari PKS ataupun misalnya partai yang lain. Percaya betul dia akan dukung Anies. Percaya betul Percaya. Percaya. Yang nggak terlalu percaya dukung siapa? PKB. Ya kalau dia udah dukung Anies dia tidak akan mendukung yang lain dong. Walaupun DPD DKI-nya yang announce ya. Yakin ya Bang Ade ya? Saya yakin. Dan saya yakin karena memang sebetulnya secara kita kalkulasi statistik lah, maksud saya adalah dengan merujuk pada data, memang calon gubernur yang salah satu yang terkuat, kalau bukan yang terkuat adalah Anies. Itu nggak bisa dibantah. Dan datanya bunyi seperti itu. Ya. Saya belum lihat tuh yang Bung Andi bilang tadi penelitian SMRC ya. Tapi kalau saya kan hanya menggunakan hasil hitung-hitungan pilpres kemarin. Ya. Kalau pilpres kemarin kita ngelihat ke Jakarta, ini ingat ini Februari loh ya. Maka angkanya adalah 41% Prabowo, 41% Anies, 17, 18 Ganjar. Dan selisih antara Anies dan Prabowo di Jakarta itu 0, sekian persen. Tapi itu dengan data luar negeri. Kalau nggak ada data luar negeri, Anies yang menang. Oh bahkan ya. Sekitar 29.000. Jadi 400.000 suara dari luar negeri itu masuk di selatan. Ya. 300.000 untuk Prabowo, itu 100.000 untuk Anies. Jadi kalau itu dibuang, Anies itu unggul 250.000. Ini injeksi global nih. Ya, nanti kan luar negeri tidak milih nanti. Ya. Jadi kalau gitu bahkan kita perlu koreksi itu. Mungkin 42, 41 lah ya, atau 42, 38 atau berapa atau tapi Anda tahu lah cara ngitungnya ya. Sekarang saya udah mulai bingung nih. Jadi 42 berapa? Tapi ya itu data pegangannya itu ya. Ya kurang lebih gitu cuacanya. Cuaca terkini PSSI ya. belum survei, Bang. Yang Jakarta PSSI belum survei tentang DKI. Kalaupun ada belum keluar ya. Nah, Anda kemudian menyatakan tadi SMRC 39 Anies 21 bukan Prabowo siapa? 21 Ridwan Kamil. Iya betul. Saya dengar begitu. Ya. Konon begitulah paling tidak. Tapi saya duga adalah angkanya emang nggak jauh kan 39 ke 41 tuh sesuatu yang berada di situ-situ juga.
Jadi menurut saya, pertama, kalau pakai data Pilpres tadi, memang walaupun dengan selisih yang sangat tipis, Anies di atas. Sekarang yang 17% nih, yang Ganjar. Si pendukung Ganjar akan milih siapa? Kita sekarang sudah mendengar nih suara-suara dari PDIP dan pakai logika akal sehat kita lah. Ya. Kemungkinan besar pendukung PDIP atau PDIP sendiri tidak akan berada di kubu bersama-sama pendukung grupnya Prabowo dan Jokowi. Saya duga ya. Atau paling tidak sebagian besar tidak akan memilih untuk berada di kubu Prabowo Jokowi. Jadi mereka akan kemana? Mereka akan mendukung Anies. 17% ya? Ya taruhlah nggak sampai 17% ya. Kan sekitar taruhlah 12 lawan 5, 10 lawan 7. Tapi paling tidak yang terbesar akan lari ke sana. Anies. Angkanya jadi besar sekali. Kemungkinan besar akal. menangnya itu akan besar sekali. Ya. Tapi tentu saja nggak bisa hanya dengan Anies calon wagubnya siapapun gitu ya. Kan nggak begitu cara melihatnya. Pasti juga dipikirkan siapa yang akan menjadi cawagub. Dan PKB kita harus ingat ini bukan partai yang cenderung tanda petik konservatif gitu ya, berpikiran sempit. Mereka akan berpikiran cukup terbuka juga tentang siapa ya sebaiknya yang berada di sana. Kenapa Anda senyum-senyum? Sur juga PKB dengar abang. Nah, ini kan pengetahuan common sense lah. Ya saya nggak tahu lah Bung Andi akan lihat seperti apa. Tapi ini common sense Sur saja. juga caimin saya ternyata progresif. Gitu. Itu kata host ya. Iya. Ya, jadi saya mau bilang Berdasarkan statement abang. ya, sekarang pertama. Jadi kayaknya mengajukan nama Anies itu bukan sesuatu yang Jujur. Itu jujur. Itu bahkan kalkulasinya sangat rasional. Oke. Kenapa harus Anies? Yang kedua, Tapi kemudian pertanyaan berikutnya adalah kenapa harus Kaisang sebagai cawagupnya? ya. Abang mempertanyakan itu. Ya. Kalau saya iya. Gitu. Iya. Abang melihat level kejujurannya di mana tuh kalau Enggak, bukan. soal Kaisang? Saya nggak bilang nggak jujur. Saya mau bilang bahwa sekarang kita cek nih kenapa harus nama Kaisang yang diajukan kan? Kenapa? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan paling sederhana adalah karena Kaisang seperti juga Gibran mewakili keluarga Jokowi. Dan keluarga Jokowi adalah betapapun mungkin Bung Andi nggak suka, pengkritiknya mengecam dengan sangat keras apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tapi sampai terakhir, data terakhir Kompas ya, yang baru aja rame itu, kalau nggak salah 80% ya? 76. 76%. Itu Approval rating. kepuasan. Jadi walaupun orang udah bilang tentang lemdak segala macam, tentang kebijakan-kebijakan kayak undang-undang apa yang kemarin diramaikan itu, ya udah soal MK, soal MA, segala macam, orang tuh tetap mencintai atau menyukai atau mendukung Pak Jokowi dan keluarganya sebetulnya. Itulah yang kemudian tadi dikatakan menyebabkan Gibran tuh punya sumbangan besar terhadap kemenangan Prabowo kan. Nah sekarang orang kedua setelah Gibran namanya adalah Kaisang ya. Dan Kaisang itu adalah orang yang memang terlihat sekali sangat dekat dengan bapaknya. Dia represent bapaknya sebetulnya. Jadi mengajukan nama Kaisang adalah sebuah upaya yang menurut saya sangat pintar untuk menarik suara dari orang-orang yang selama ini barangkali berseberangan dengan Anies. Yeah. Ya. Minimal sebagian. Sebagian. Iya. Jadi make sense. Betul. Ketiga adalah bahwa sebagai political strategi. Iya, tapi sebagai kenyataan kan abang lagi. Setuju sama Bang Andi belum bisa dipegang nih barang. Siapa? Atau Tapi secara kalkulasi PKB. 41 plus jadinya kan. Nah, 41 pertama plusnya datang dari Ganjar. Pendukung Ganjar, ya. Sekarang semakin Pendukung Ganjar. Yakin banget pendukung Ganjar ke Anies semua, Bang. Kecenderungannya. Nah, ini ada kaitannya dengan nanti menjawab pertanyaan apakah PDIP juga akan mendukung Anies kan? Itu kan juga penting kita bicarakan. Tapi kita kembali ke sini dulu nih ya. Setelah dia adalah anaknya Pak Jokowi, ketiga adalah bahwa dia itu adalah seseorang yang mewakili represent sebuah generasi yang sedang tumbuh. Generasi Z, generasi milenial yang adalah anak-anak muda yang berpikiran terbuka, kreatif dan seterusnya. Nah, untuk merebut hati mereka, figur Anies semata-mata tidak cukup. Orang seperti Kaisang lagi-lagi adalah
Anda boleh nggak suka dengan Kaisang seperti Siapa apapun. yang nggak suka bang? Nggak mungkin. Abang kan Anda. pasti nggak kayak gitu kan? Kalau saya sangat mengagumi Kaisang. Nah, orang Harus seumuran gitu bang. Ini jujur ya? Jujur ya bang? jujur. Udah tuh. Jangan lupa potong menit ke sini. Coba ini tolong dicatat. Saya termasuk banyak membaca tulisan-tulisan beliau. Resonansi. Sehingga kesimpulannya adalah jujur. Bantu kawan lah bang. Tolong lah. Bantu Jangan kawan begitu. dulu. Masa saya membantu Kaisang, Kaisang tidak perlu dibantu. Iya, betul. Tapi memang dengan naiknya Kaisang sebagai wakilnya Pak Anies, Iya. ya, itu adalah seperti jaminan bahwa kita juga mendengarkan apa yang diaspirasikan oleh anak-anak muda. Jadi PKB melihat Kaisang itu anak muda yang akan sangat membantu nilai suara buat Anies, ya. Kalau yang pendukung Aniesnya udah aman, gimana caranya untuk menggerus suara pendukung lawannya Anies? Misalnya dalam hal ini misal ya, adalah Ridwan Kamil. Orang seperti Mas Kaisang ini adalah sosok yang cocok untuk memperoleh dukungan, memperoleh simpati dari kalangan-kalangan menengah, muda menengah. Oke. Itu adalah sebuah pilihan yang serius. Jadi diajukannya pasangan Anies dan Kaisang itu adalah dilakukan dengan penuh pertimbangan. Diharapkan dia akan memuluskan kemenangan Anies dengan hadirnya Kaisang. Dan Kaisang sendiri memang kalau dalam pandangan saya nih, ya memang seorang anak muda yang berkualitas, yang sangat layak ada di posisi sebagai wakil gubernur. Kalau walaupun menurut saya pribadi sih Cocoknya cocoknya jadi gubernur. Iya. Cuman mungkin ya buat orang Indonesia masih masa sih umur 28 udah jadi gubernur. Ini logika elektoralnya Bang Ade kan? Iya. Karena 41 plus ini. Tapi 41-nya nggak pindah Bang? Kalau sama Kaisang. Sama Kalau Kaisang. misalnya Anies sama Kaisang, tapi 41-nya kan nggak ada yang pindah ke... Pemimpinnya adalah Anies ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan kalaupun ada sebuah keraguan tentang Kaisang ya, kalaupun ada keraguan tentang Kaisang, tapi kan orang-orang yang 40% mendukung Anies dulu adalah karena mendukung Anies, bukan karena mendukung wakilnya kan. Jadi Kaisang datang, oke, he's good gitu ya. Dia anak Jokowi, ya oke, kenapa enggak? Menurut saya itu adalah sebuah hitung-hitungan yang pinter. Iya. Dari tidak berarti saya mendukung. Cerdas PKB nih ya pokoknya. Cerdas PKB Terus, itu. ya masuk tik paten Bang Ade. Nah, begitu dia duluan, ya, dia kan bisa menjadi pihak yang ya seperti dulu Nasdem duluan mengajukan nama Anies. Duluan nih. Jangan PKS duluan, kita duluan dong. Supaya saham paling paten. Paling paten. Iya. Dia barangkali bahkan tidak akan atau gini, dia akan bisa mengatakan, loh orang yang saya ajukan sebagai calon wakil gubernur itu juga bukan dari kami loh, bukan partai kami loh. Sementara PKS kan katanya mengatakan dia akan dukung Anies kalau cawagupnya adalah datang dari PKS. Oke. Bang Ucok, gimana Bang? Kakanda. Masuk akal kan? Iya, masuk Masuk, akal masuk. nggak penjelasan beliau ini. Ya masuk akal dalam perspektif beliau kan. Ya Iyalah. kan sekarang kan kita membacanya itu mau apa bacaan misalnya konklusi kita apa, cara membacanya seperti apa, atau membaca dulu baru berkonklusi kan kita bisa buat. Nah saya itu selalu melihat yang tersaji itu dengan penuh skeptisme itu, karena bahkan termasuk kepada Anies, makanya kalau sesuatu saya tetap konfirmasi itu kepada dia bahwa langkah ke depannya seperti apa gitu. Jadi tetap ada pertanyaan yang perlu kita seriusin. Apakah benar PKB itu sungguh-sungguh mengusung pasangan Anies dan Kaisang? Apa itu? Satu ya kan. Yang kedua, apakah secara praktis itu akan terrealisasi? Karena tadi kan Budi udah bilang tuh 10 kursi dia. Dia masih perlu tambahan lagi. Kalau dia bernambah dengan PDIP berarti cukup 22 kursi. Nah sekarang apakah PDIP mau, kalau betul PDIP ngusung Anies, kan kita bisa bikin simulasi nih. Iya. Apa betul mereka mau wakilnya Kaisang, satu hal. Kalau misalnya yang terdekat lagi dengan PKS misalnya, cukup juga itu kalau dengan PKS PKB, ya kan? Apakah PKS mau wakilnya Kaisang? Kan itu kan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya tuh nggak ada otoritatif kita di sini untuk menjawab itu semua itu.
Yang terjadi hanya dugaan-dugaan kemungkinan atau yang paling sangat lebih fundamental kayak Bang Adi tadi bilang keyakinan saya gitu. Bahkan Ini bahkan Mas Anies pun juga nggak otoritatif jawab itu dia ya. nggak tahu, dia bukan ada di dia. Dia penganten. Iya, dia pengantin, bukan ada dia. Karena itu menurut saya tuh ini semua sedang proses. Ini sini sedang berproses. Kita lihat aja proses ini berkembang seperti apa. Iya pasti Bang, pasti akan kita lihat. Oke, kita lihat lagi setelah pesan-pesan berikut. Break dulu Dinda. Oke, kembali lagi kita Dinda. Ini langsung aja ke pertanyaan ke Bang Ucok, Bang. Ya. Abang gimana perasaannya sekarang? Dulu kan abang ini salah satu yang teriak Pak Anies dijegal ini. Kalau sekarang semua partai ini kan kayaknya mau dukung Mas Anies nih. Gimana perasaannya? Animonya PDI dukung, Iya. PKB udah declare. Iya. Nah, dibunyi-bunyikannya sama partai Iya, nih Bang. semuanya tadinya kan mau dijegal gitu. Kita lihat, kalau kita mendengar ya, misalnya reporting Tempo, dan itu juga dikuatkan oleh teman-teman di Detik juga itu, bagaimana penetrasi ke PKS untuk tidak mendukung Anies, kemudian penetrasi ke Nasdem untuk tidak mendukung Anies, itu juga masih ada, masih dan nggak mungkin lah menurut saya media sebesar Tempo itu tidak punya sumber yang terverifikasi itu. Dan orang kayak kita ini juga mudah kan memverifikasi itu, terang. Apalagi saya di Golkar misalnya, itu Abang pasti Golkar ya Bang ya? itu Golkar itu dari dulu itu. Itu nggak bisa. Jangan kan. Lanjut aja. Mohon maaf guru. Misalnya saya di Golkar. Iya. Mohon maaf guru. Lanjut. Lanjut. Bang. Nggak banyak orang yang menuliskan pikirannya tentang Golkar dalam sebuah buku. Iya benar. Paten juga Bang. Jadi gimana di Golkar tadi? Cocok juga Bang jadi gubernur Sumatera Utara mewakili Golkar. Informasinya itu banyak. Ya, kaya kita informasi tentang Anies ini. Jadi saya tidak lagi happy melihat partai ini mendukung itu. Justru saya melihat dari satu ini, apa sih problem Pak Jokowi dengan Anies sehingga harus anak ini tidak bisa maju sebagai calon gubernur lagi gitu. Tentu saya bisa mengerti, daripada ini membahayakan saya di kemudian hari, jangan kasih dia second chance itu untuk dapat kesempatan kedua yang akan merepotkan. Kalau akan merepotkan ke depan kan selesaikan sekarang, kira-kira kayak begitu. Saya mengerti cara berpikir itu. Yang merasa berpikir gitu Pak Jokowi atau Pak Jokowi plus Pak Prabowo? Saya menduga Pak Jokowi berpikir begitu. Enggak plus Pak Prabowo ya? Gerakan ini lebih tendensinya itu ke Pak Jokowi. Karena infrastruktur yang digerakkan adalah infrastruktur Pak Jokowi. Itu bukan hanya ada di berita, tapi saya memverifikasi itu. Bang. Dan informasi itu sampai ke telinga Tapi saya. faktanya yang kita lihat di ruang publik kan kita agak sulit nih berbicara apa yang nggak terlihat karena nggak terverifikasi. Maksudnya gini, pembuktiannya kan agak butuh effort ya kalau kita yang membaca media. Yang kita lihat di etalase Di aja. etalase faktanya semuanya menggaung-gaungkan nama The Great Anies Baswedan ini Bang. Justru gimana? di situ persoalannya. Kalau kita Gimana sih Abang? Partai dia salah. bukan, Nanti bilang justru di situ Partai soal ngomong, enggak saya mau challenge yang dia bilang itu. Oh iya. Bahwa kita hanya mengangkat apa yang nampak. Oke. Justru kalau kita hanya mengangkat apa yang nampak, kita nggak ada investigasi itu. Iya. Dan kita menyajikan kepada publik yang tak nampak itu. Iya. Berarti Abang sangat meyakini. Padahal kita selalu bicara ada politik panggung depan, panggung belakang. iya. Apakah kita sudah berubah bahwa melihatnya itu di panggung depan aja? Iya. Artinya apa yang nampak ini nggak bisa. Nggak punya itu- makna. Itu yang apa? agak serius apa-apa. Tidak bisa diberikan meaning determinan. Oke. Itu maksud saya itu. Bukan tidak ada Susah kebenaran juga di situ. ngukur ya. Susah juga ngukur ya buat publik Iya. kebanyakan ya Bang ya. Loh, kalau tidak susah politik itu ya coba kita bayangkan, kita bicara kayak gini. Di bawah dia bicara lebih jauh lagi, lebih melebar lagi. Dalam ilmu komunikasi itu apa namanya itu? Spiral of silence. Kalau spiral of silence orang justru diam. Diam ya. Uses and
gratification. Saya apa? lagi berpikir teori apa ya. Jadi- Pokoknya intinya jadi- kayak snowballing gitu ya. Jadi kalau dia dari sini dia turun itu biasnya tinggi sampai ke bawah. ini Udah Bias lama sekali. nggak ngajar deh. Distorsi, Ini kan ahli komunikasi, jadi saya harus tanya. distorsi bang, distorsi. Itu dia di distorsi kuliah lebih umum. antropologi atau apa? Iya, Sosiologi. sosiologi. Jadi cara Biar orang dibantu dulu kasih konsep apa. cara orang itu memandang ya, cara kita memandang karena sesuatu yang relatif kasat mata. Ini kan politik bukan hukum yang perlu pembuktian. Oke. Ada makanya. sekian alat bukti. Ini adalah politik. Bang, gue pengen nanya. Ini Anies tadi Tadi bunyi-bunyiannya ente banyak. panggilnya saya Oh, iya. abang. Karena gua sekarang. Aneh mau nanya. Ya, kan kalau tadi bahasa Ari, ya kan? Anies kan bunyi-bunyi banyak nih. PKB udah bunyi, PDI bunyi, PKS juga kayaknya bunyi. Kaisang kan juga bunyi-bunyiannya banyak nih. Iya. PSI bunyi pasti. Ya, PKB saya kemarin baca. bunyi. PAN bunyi. Ya kan Kaisang. Artinya bunyi-bunyian dari partainya banyak. Maknanya sama nggak? Sama seperti Beda. Kayaknya Jadi Budi lebih dapat serius yang mana? Budi kayaknya dapat WA juga. Udah Tanya Tom. tunggu siapa? Silakan Bang. Beda. Jadi misalnya katakan Karena bunyi-bunyiannya begini, agak ini sama bunyi-bunyi nih. ya. Iya, ini bunyi-bunyian Saya nih. mau lihat bunyi-bunyi. Ya. Kita lihat sama-sama bunyi-bunyi. Karena tadi topiknya Kaisang, coba kita lihat Bunyi-bunyian ya. ketika bunyi-bunyian Kaisang mengatakan dia nyaman dengan Anies dengan alasan probabilitas surveinya tinggi dan seterusnya. Abang jangan lupa. Bahkan sampai sering menonton The Desak Anies. Anies, dia berarti bilang, ya kan? nontonnya di Total Politik itu Bang. Ya karena dari kita megang 4 kali tadi. Iya. Jadi apakah itu pernyataan yang betul-betul maknanya begitu atau punya makna yang berbeda? Nah, ya makanya gue Itu. Gimana? Ini Nah, kan kalau Anies berbeda, lu bilang karena tadi itu buat kesimpulan. saya Ini penting. Saya melihatnya itu dengan penuh kehati-hatian. Saya tidak berani menyimpulkan dia, tapi maksud saya itu penuh kehati-hatian. Kalau abang Dari tadi kan pasti. bilang dari bunyi-bunyian belakang panggung, Anies justru berbeda dengan bunyi-bunyian Ya, itu yang saya panggung. bilang. Justru Dijaga. sekarang Kalau ini, Kaisang justru bunyi-bunyian- sekarang ini di depan panggungnya itu begitu, tapi di belakang panggungnya sedang gergaji Anies sebenarnya. Oh, itu keyakinan Abang atau Bukan keyakinan, itu informasi yang saya terima. Kalau soal Kaisang abang dapat info Dan juga saya nggak? yakin terhadap informasi itu. Kalau soal Kaisang abang yakin juga nggak? Bunyi-bunyian ini punya Saya kejujuran. nggak yakin Kaisang mau sama Anies. Saya termasuk yang nggak yakin. Dan saya juga merasa bahwa portofolio Kaisang bukan di Cawagup, tapi Cagup. Paten sesuatu ya Bang Ade. Ya. Bang minta potong dulu ini. Karena itu Menit keberapa ini? karena saya merasa saya menduga itu dugaan itu satire aja. Jadi Satir kok ngaku abang? bukan maksudnya satir Satire Kaisang. Oh, satir ucapan Kaisang itu satir. Kalau yang tadi abang soal Jadi Kaisang kan, Cagup tuh satir apa nggak? saya melihat Pak Jokowi ini dari konflik dia sama Bibit Waluyo. Ya saya emang goblok ini macam dia tidak gaya politiknya tidak attacking. konfrontasi, Jadi ya. serangan dia ambil lalu dia jadikan itu sebagai modal untuk menyerang kembali dengan lakon-lakon yang saya nggak bisa mendefinisikan lakon itu, tapi saya bisa melihat semasa dia wali kota konflik dia macam-macam segala macam itu sampai mencium-cium tangan semua orang Pak Jokowi itu termasuk Ibu Mega. Jadi itu lakon-lakon itu hulunya kita lihat sekarang nih. Iya. Itu karena itu pesimisme saya melihat aktor-aktor politik itu. Itu harus kita beri diskon. Weapon of the week itu ya. Kalau saya ya, Ya. termasuk orang yang kita dukung sekalipun. Jadi harus ada ruang untuk menurut saya tidak 100% percaya itu. Nah, Bang, Jadi Abang Saya kan nggak- mendukung Pak Jokowi. Loh, Iya. Jokowi JK kan Iya. bajunya masih kotak-kotak. Iya. Lebih cepat, lebih baik. Artinya Jokowi adalah kita. kita ini kan bukan menghamba pada orang. Betul. Jadi karena itu saya nggak pernah pakai narasi-narasi isme misalnya JK-isme katakanlah di Golkar tuh, ARB-isme gitu misalnya katakanlah Luhut-isme gitu, nggak ada. Dia Walaupun sebagai Abang sebuah itu tokoh ya. punya kompetensi, ya kita berguru kepada dia. Iya. Tapi bahkan perdebatan guru sama murid pun
penting. Iya, dialektika itu. Terjadi dialektika itu. Itu menurut saya masih di situ, Bud. Maksud saya, Iya, saya iya. masih di situ. Enggak Bang, sorry Bang. Kalau Abang kan menilai tadi Kaisang yang bilang jadi cawagupnya Mas Anies itu satirnya Kaisang. Dugaan saya. Iya, dugaan Abang nih. Nah, kenapa saya Tunggu menduga dulu, gitu? belum Karena selesai pertanyaan Ade. Dulu. Kan tapi partai-partai kan udah banyak bunyi. Pak Zul bilang. Satir juga Kaisang. itu. Nah, itu masuk satir juga nggak? Pak Zul, kalau Bang Pak Ade. Zul, bukan Saya saya belum, bukan saya sa- belum. Tadi udah bilang. Belum. Kalau Belum. Pak Zul menurut saya menggunakan Kaisang itu lebih pada Pak Jokowi. Bikin sur Pak Jokowi. Iya, lebih pada gitu. Tapi bukan satir, jujur nggak? Eh, Mau nggak sebenarnya Pak? Kalau itu saya lebih percaya sesuai dengan maknanya. Apa tuh? Dia meminta Pak Kaisang minta Kaisang itu karena Pak Jokowi. Walaupun dia bilang Pak Jokowi jangan bilang gitu, tapi kan sur juga. Beliau siapa orang yang anaknya dilamar publik itu Nggak nggak sur. sur, itu kan apa namanya Agak aneh ya Bang ya? Agak lain ya? gimana itu? Ini maksudnya? kayak abang juga nih, abang nih agak aneh juga. Udah kayak gini orang sama Mas Anies, abang nggak sur juga kan gimana? Bukan nggak sur. Masih nggak yakin juga. Saya skeptis, bukan nggak sur. Saya skeptis. Karena sekali lagi ya misalnya gini, ini saya sedang melihat politik kita ini. Apakah ini sebenarnya nanti semua orang masuk dalam kabinet? Saya mau lihat lagi nih. Sehingga menurut saya itu ini alasannya lebih pribadi ya, Bud ya. Maksud saya itu saya hanya melihat orang untuk integritasnya itu. Dia kalau udah dia nggak punya integritas sebagai saya itu omongannya nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipegang. Berarti Pak Jokowi masih punya power sebegitu besar dong, sehingga ketum-ketum partai yang punya hak atas rekom itu tetap harus bikin sur Pak Jokowi. Iya. Bahkan di itu saat-saat secara ini. faktual ingat. Lemdak Kan yang ingat rekomendasi partai dulu baru rekomendasi partai politik dulu terhadap calon-calon di pilkada, Iya. baru komposisi kabinet. Betul. Timeline-nya Kandidasinya gitu. di Agustus ya. Jadi Masih- karena masih- itu manjang-manjangkan lidah di sini penting. Ya. Ini masih uji loyalitas ini barangnya. Manjang-manjangkan lidah di sini penting. Masih ada LPG-nya nih. Iya, masih punya dampak ini Iya ya, kan? dampak baik dampak buruk ya. Udah tuh. Ini ya bagi orang yang Atau kayak karena masih sebentar ya, ya. bagi orang kayak kita yang nggak punya interest sedikit pun ke sana. Ya, katakanlah jadi menteri, jadi komisaris, komut ini, nggak punya interest apapun. Kita nothing tulus. Ya. Jadi kita nggak punya rasa ser gitu di dalam hati. Tapi bagi orang yang punya kepentingan, itu dia akan menjaga langkahnya. Oh. Itu salah sedikit aja pun diingatkan, langsung ketakutannya datang. Oke. Itu kenapa? Itu ada ajaran orang tua kita dulu, kurangin harapan-harapan, batasin keinginan-keinginan, kendalikan keinginan-keinginan supaya keberanian itu tetap ada dalam diri Anda. Oke. Kalau orang kampung saya itu bilang gini Bang, kalau manis jangan ditelan, kalau pahit jangan dimuntahkan. Jangan cepat, kalau manis jangan cepat ditelan, Telan, iya. kalau pahit jangan Itu di mana itu? Muntahkan, muntahkan. Di Di Bukit Sumatera Barat. Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Iya. Coba Bang Ade kasih Ya, dulu. Bang Ade. tapi danau meninjau ini kan. Ini soal pantun. Nggak tangan. Sur-sur ini nih. Ya, sur. ini. Ya, saya Kaisang satir, yang lain Pak Zul oke, itu juga ternyata emang buat Pak Jokowi aja bikin sur. itu mungkin Jangan-jangan ya nggak dia pengen misalnya juga kayak Mas Kaisang. Pak Zul kenapa melakukan itu karena untuk mensurkan Pak Jokowi mungkin kita kan lagi-lagi harus mentoknya di spekulasi. Tapi kalau dalam pandangan saya apa yang disampaikan oleh ingat ya tadi sudah diingatkan oleh bahwa yang menyampaikan ini adalah Jakarta ya, PKB-nya PKB Jakarta ya. Tapi biar bagaimanapun itu kan sudah dikeluarkan dan agak sulit sebetulnya bagi misalnya Caimin untuk mengatakan bahwa maksudnya nggak gitu loh gitu ya, kan nggak ya. Jadi ini kita anggap sebagai sebuah statement resmi PKB. Nah dalam hal ini saya menduga itu bukan karena datang dari Pak Jokowi, bukan karena Pak Jokowi ingin agar Kaisang dikasih sebuah posisi tawar menjadi calon wakil gubernur. Saya merasa bahwa ini betul-betul datang dari PKB ya. Karena tadi ada Matematika elektoral. matematika Kalau Pak elektoral. Zul? Ya kan tadi dikatakan bahwa kemungkinan ini sebetulnya tidak terlalu sensir datang dari PKB, tapi PKB ingin juga menyenangkan hati Pak Jokowi. Itu kan kira-kira tadi ya Bung ya? Pan. Iya Pan, PAN, sorry, ya PAN. Nah, saya anggap enggak, itu pertama-tama ya, saya anggap ini betul-betul sebuah strategi politiknya PKB. Tapi
pertanyaan berikutnya adalah apakah misalnya, kalau Anda tanya ke saya, Adi Armando kalau boleh memberikan rekomendasi terima enggak? Saya akan jawab enggak. Saya duga, walaupun saya belum mendengar sebuah keputusan dari PSI, saya duga Kaisang sendiri, yaitu PSI sendiri, mungkin tidak akan menerima itu. Ya, karena beberapa pertimbangan. Sebetulnya kalau politik kita adalah politik seperti yang disebut siapa? Yang bilang politik is who gets what when how tuh kalau nggak salah Harold Laswell ya kalau nggak salah. Itu kan urusannya adalah lo who gets what, lo dapat apa, kapan dan bagaimana caranya. Ini soal bagaimana merebut porsi-porsi kekuasaan kan. Sebetulnya kalau buat PSI, buat Kaisang misalnya, mengingat posisi Pak Anies yang sedemikian gemilang itu dengan 41% plus suara Ganjar, sebetulnya cara paling gampang untuk memperoleh kekuasaan di Jakarta at least ya adalah menerima tawaran tersebut. Tapi saya duga cara berpolitiknya Kaisang atau PSI tidak sesederhana itu. Karena begini, taruhlah sekarang Anda katakan, kalau dengan angka-angka yang tadi saya kutip, mestinya sih siapapun yang maju, misalnya Ridwan Kamil, akan sulit sekali untuk bisa mengalahkan Anies. Ya. Dan belum tentu apa? Paten juga. Iya dong, ya. Dari survei ya. Dari bukan hanya survei, hasil Pilpres kemarin plus survei. Kelihatannya berat sekali kan? Kenapa kita harus mengambil jalan yang berat kalau bisa memperoleh kekuasaan dengan cara yang jauh lebih mudah? Why not? Karena dalam politik kekuasaan itu harus diraih untuk kemenangan kan? Kalau yang tadi dikatakan oleh si Laswell kan itu, who gets what, when, how. Ya sebetulnya mencari kekuasaan aja, mencari kemenangan dalam pertarungan kekuasaan. Kalau pakai teorinya Laswell. Kalau pakai itu, ya. Tapi Tapi yang penting tapi ini. Habis tapi kita break jangan ya. abang dipotong nanti di TikTok tapinya hilang kan. Iya. Makanya Ini tolong ya ini. saya kasih tapi dulu. Anda pengalaman sekali potong-potong TikTok. Iya. Kenapa Anda mau potong dulu ini? Enggak. Enggak ya. Ya. Jadi, Habis kalau abang Bang Ade kita break. Kalau Ya. Bang Ade potongnya yang lain bos, lebih ngeri bos. Soalnya udah 17 menit guys Iya. break ya. Habis Iya. itu ya. Lanjut. Oke guys. Mudah-mudahan cukup nih waktunya untuk saya jelaskan. Tapi kan orang itu tidak berpolitik selalu dengan cara seperti yang digambarkan tadi. Misalnya saja, orang berpolitik untuk sesuatu yang lebih luhur. Untuk sesuatu yang terkait dengan idealismenya. Tentang kebaikan, tentang kesejahteraan masyarakat. Tentang demokrasi, tentang pluralisme dan seterusnya. Nah dalam hal ini, ya orang-orang yang tidak mendukung Anies selama ini, kan tidak mendukung Anies, argumennya walaupun Anda boleh nggak setuju, adalah karena Anies ini berseberangan dengan idealisme tadi. Bahwa dia tidak bisa diharapkan memperjuangkan pluralisme, keberagaman. Dia tidak bisa diharapkan untuk memperjuangkan anti korupsi. Itu kalau kita gunakan DNA-nya PSI paling tidak ya. Sehingga sangat mungkin PSI kemudian atau Mas Kaisang sendiri akan melihat bahwa itu adalah sebuah tawaran yang luar biasa menarik. Tapi apa yang Anda tawarkan kepada saya itu adalah sesuatu yang saya khawatirkan akan menjebak kami untuk melakukan hal-hal yang selama ini kami tentang. Dan at the end kan sebetulnya pilihan tentang siapa yang dijadikan sebagai cagup dan cawagup itu adalah sebuah alat untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur kan. Sesuatu yang lebih luhur itu adalah sebuah Jakarta yang lebih bersih dari korupsi, sebuah Jakarta yang bersih dari ketidaktoleranan dan seterusnya. Dan itu tidak akan mungkin dicapai kalau kami mendukung Anies. Jadi walaupun kami ditawari sebuah tawaran yang sedemikian menggiurkan, Anda akan menjadi orang nomor 2 nih, dan itu akan Anda capai dengan cara yang relatif mudah. Saya duga PSI atau paling tidak sekarang saya mewakili diri saya sendiri akan mengatakan mendingan jangan. Mendingan kita berperang untuk seseorang seperti Ridwan Kamil mati-matian daripada memang dikasih jalan lebih mudah, tapi kita jadinya berkhianat terhadap apa yang kita percaya selama ini, nilai-nilai yang kita percaya selama ini. Itu adalah cara pandang yang kedua kan. Nah dalam hal ini kita juga harus lihat yang tadi dikatakan, ini kan jauh lebih complicated daripada sekedar partainya PKB, Anies, PSI. Sekarang misalnya pertanyaan besarnya, memang PDIP gimana sikapnya? Itu kita jawab usai jeda. Kita break dulu Dinda, udah 20. Oke,
sebagai warga Jakarta, lu boleh tanya soal-soal Jakarta sama gue. Nah, itu dalam acara desak Ahok. Enggak, dia punya channel A3 tapi. Ya kalau kata anak-anak ini mah desak Ahok. Tapi gue ini masih soal Kaisang sebelum nanti kita menjawab kemana PDI dan kemana Ahok juga. Sebenarnya secara politically dan ethically, menurut Abang ada yang salah nggak mencalonkan Kaisang untuk gubernur untuk pilkada DKI Jakarta sebenarnya? Saya merasa nggak ada yang salah, karena itu menurut saya kita ini Politically and ethically, kita ini sistem kita ini yang menurut saya rancu. Jadi orang mau jadi bupati wali kota, syaratnya sudah dewasa aja, menurut saya. Jadi jangan dibatas-batasi sehingga nggak ada pintu masuk begini. Kalau Anda merasa dewasa dan layak untuk ikut kompetisi, silakan. Nanti diberikan rakyat yang menentukan pilihan. Nah, jadi kalau itu Kalau soal faktor misalnya anak presiden atau adiknya wapres terpilih gitu-gitu tuh menurut Abang juga secara pragmatis politik kan nggak bisa dihindari. Misalnya kayak kata Bang Ade tadi itu, partainya anti korupsi, menjaga toleransi dan seterusnya lah gitu ya. Nah sekarang ini kan value, nilai. Ya. Lalu orangnya Anies yang dipersepsikan oleh PSI itu tidak plural, gitu ya. Nah itu kan yang sudah didorong sekian banyak. Yang kedua, dianggap gubernur yang tidak berprestasi. Nah, pertanyaannya, mau tetap kekeh dalam value ini? Kalau kekeh dalam value ini berarti pisah jalan, atau berdamai dengan realitas. Berarti ada yang dikorbankan, kayak bencana berhubungan dia. Kan begitu kan? Nah sekarang pertanyaannya muncul, itu yang saya bilang, yang saya maksud itu. Saya kalau sudah mengatakan orang misalnya tidak sukses, apapun rekognisinya, hasil surveinya, lembaga kepuasan, tingkat kepuasan kepada ini, itu menurut saya kayak Pak Jokowi yang tadi saya katakan itu. Pak Jokowi itu kalau dikurangin 21,7% yang puas terhadap dia adalah penikmat bansos, maka tingkat kepuasan kepada dia rendah sekali. Bang, ada senior saya namanya Adriano Kalbi, Bang. Dia bilang gini, orang yang mau maju itu adalah orang yang harus berani jilat ludahnya sendiri. Ya Bang, setuju nggak? Menurut realitas itu benar. Menurut realitas itu benar. Jadi kalau ada lagu Iwan Fals dulu, tahun 80, Iwan Fals sudah membuat sebuah lagu. Nah, syairnya begini, jadilah penjilat yang paling tepat. Waduh, itu adalah lagu itu Iwan Fals. Itu tips and trick dari Bang Iwan ya. Itu tips sukses di awal tahun 80-an dari Iwan Fals. Jangan-jangan Adriano Kalbi ini nyontek Iwan Fals. Jangan. Karena penggemar Iwan Fals bisa nanti dipotong untuk kasih Bang Iwan. Tapi itu dua hal yang disebut barusan adalah penjilat yang tepat. Yang Anda katakan, apakah orang Menjilat yang ludah sendiri. menjilat Jangan-jangan ludah sendiri ini tepat gitu loh Bang. Bukan, itu penjilat yang tepat itu bukan penjilat. Jadilah penjilat yang paling tepat. Jadi tidak ada alternatif lain. Iya. Jadi bukan penjilatan yang tepat, gitu. Karena jadi term menjilat itu sendiri sudah negatif. Karena itu kalau dikasih kata tepat, ya menurut saya itu jadi mereduksi kenegatifannya. Jadi yang kata Iwan Fals itu adalah jadilah penjilat yang paling tepat. Jadi jangan Anda jadi yang lain gitu loh. Maksud Iwan Fals begitu dan syairnya itu begitu. Nah, sebagai sebuah realitas ya begitu. Orang-orang yang penuh dengan idealisme, jadi begawan, memang hidupnya lebih banyak kesepian. Itu standar yang kita paham. Buat Mas Anies, standar etiknya Mas Anies melihat Kaisang juga problem apa enggak Bang? Saya yang membuat saya respect sama Anies ya dalam banyak hal ya. Dia bisa menyembunyikan preferensi, pikiran, penilaian dia terhadap orang lain. Sehingga selalu yang keluar itu positif. Menurut saya itu kedewasaan. Itu yang saya belum bisa. Maksudnya gini. Itu belum tentu kejujuran tapi ya. Belum tentu. Saya bilang belum tentu. Tapi misalnya gini. Kalau apa yang Budi lakukan saya tidak cocok. Kan cara penyampaian kita bisa beda. Mungkin saya lebih keras atau lebih kasar misalnya katakanlah begitu. Dan itu kan juga berpengaruh terhadap orang yang mendengar pesan itu. Betul. Nah kelebihan Anies adalah dia menyampaikan pesan itu sehingga relatif datar. Itu yang membuat Jakarta 5 tahun relatif harmoni. Loh enggak ini buat saya maksudnya gini ya. Skill komunikasi ini Bang ya. Sorry ya, maksudnya kita kasus ya.
waktu mau proses integrasi transportasi publik di Jakarta, Jaklingko. sebelum Jaklingko, semua ini namanya belum ada waktu itu masih konsepnya integrasi. Kan dari zaman Bang Yos nih, bagaimana integrasi ini. Ahok itu mengumpulkan organda-organda, masih ada Kopaja, Kopami macam-macam. Karena komunikasinya buruk, nggak bisa terrealisasi. Jadi sebenarnya kenapa Anies bisa melakukan itu? Kalau kemampuan teknokratik, Bud, banyak orang pinter membuat ini, itu semua angka-angka tuh nggak perlu perdebatan tuh. Ini diameternya berapa, nggak bisa kita debatkan. Udah paten semua ya? Itu udah paten, nah, kira-kira gitu. Itu given. Tapi komunikasi itu yang menyelesaikan persoalan itu, sehingga kita nggak lihat lagi Kopaja di Jakarta, kita nggak lihat lagi Kopami di Jakarta, kita tidak lihat lagi angkot saling begini-begini mengejar setoran. Iya. Nah, saya kasih contoh yang kedua. Ini masalah faktual. Kenapa Ahok tidak sukses membangun waduk-waduk? Yang itu janjinya Pak Jokowi yang nggak sempat dieksekusi Pak Jokowi. Oke. Waktu itu Pak Jokowi hanya mendandanin waduk Riyario dan waduk Pluit. Didandanin. Tapi waduknya udah existing, Bud. Jadi Pak Jokowi itu tidak pernah membuat satu waduk pun. Itu clear tuh. Kenapa problemnya? Pembebasan lahan. Nah Ahok, karena Pak Jokowi itu sampai 2 tahun, kan dilanjut sama Ahok. Panjang itu. Ahok tidak bisa melanjutkan pembebasan lahan itu. Karena ini komunikasi. Manusia dengan manusia. Oke. Di zaman Anies, waduk Wirajasa, waduk Lebak Bulus, ya, waduk Brigif, waduk Pondok Rangon. Itu nggak ada hal yang berarti marga itu lepas, nggak ada. Tidak ada, coba buka, tidak ada friksi yang serius oleh warga, penentangan macam-macam dan glorifikasi yang negatif gitu, nggak ada. Nah itu menurut saya Skill komunikasi. itu menurut saya penting. Yang dikatakan oleh Bang Ade dulu sama kawan-kawannya pandai merangkai kata-kata. Jadi seolah-olah kemampuan merangkai kata-kata itu sesuatu yang negatif. Oke. Ya, Kalau komentar Nah, itu yang saya bilang itu bahwa saya setuju Ya, juga boleh, Din sama boleh. Bang Gimana, Ucok tadi, Din. Gimana? Yang lu bilang tadi bahwa Mas Anies bisa menyembunyikan kalau rasanya, marah, rasa serang dengan kalimat yang manis. yang positif gitu, jujur belum tentu kan. ya, itu yang lu bilang, Ya, gua yang setuju lu sama parodikan Manis. manis, Mulutnya lidah manis. gini, yang lu parodikan. Tapi kita perlu, menurut saya kepemimpinan itu perlu lip service. Betul. Ya. Gini ya, saya kasih gambaran santai ya. Iya. Udahlah kita nggak dikasih jabatan, nggak dikasih uang, nggak sejahtera, masa sur pun nggak dikasih. Kayak gitu. Loh, hancur kali lah kita ini. Akhir-akhir bahasanya begitu. Aku Bang Iya, gitu, Bang. itu makanya gua kalau di off air kan gua selalu bilang kan, Bang, ke Bang Gies kemarin tuh. Kalau Mas Anies soal kerja kita bisa debat lah gitu kan, teknokratik segala macam. Tapi kalau beliau ini baik, Kita nggak agak sulit di debat. Nah, saya mau kasih ini forum nih. kita nggak punya perdebatan. Termasuk soal itu. orang kayak Agis itu dapat apa dia? Dia keluar uang. Orang kayak saya tahu dia keluar uang. Dapat apa dia? Dapat sur. Dapat sur. Dengar ngomong Anies sur. Iya. Itu menurut saya itulah kepemimpinan. Dan Pak Jokowi juga jago kan. Bikin sur ini kan. Kok jadi kita yang bocor-bocorin? Katanya kalau ada kata teman-teman Projo, pasir yang diinjak aja sama orang itu bisa dilus. Gak dapat apa-apa pun gak apa-apa, yang penting dapat sur. Nah, kita denger dulu komentar Mas Anies soal Kaisang lah. Mainkan Mas. Mainkan dulu Dinda. Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Oke. Dir, sebelum kita tanya narsum, Dir. Ya, sebelum kita break Iya. juga. Lu yang ngangguk-ngangguk tuh lu yakin dia paham ngomongnya? Sorry ya kawan-kawan. Bercanda. Paham belum tentu yang penting. Wah, Yakin aja. syahdunya. Yang penting Sur tadi. Bang, menurut Abang, saya ngomong kayak mirip lah intinya soal hak asasi manusia gitu.
dibully orang kalau Mas Anies enggak tuh gara-gara apa? Ya karena yang ngomong lu. Kalau kata salah satu senior kita, Bos, ini masalah singer. Penyanyi. Penyanyi siapa? Ya kan? Iya, jangan-jangan penyanyi kafe itu lebih bagus suaranya. Ini Tapi Krisdayanti Mas Anies tuh bayarannya mahal. nyanyinya fals saja masih disur. Nah, Oke, kita break dulu, nanti kita tanya Bang Ade seberapa jujur dan bagaimana apakah ini omongan Yang jujur yang tadi nggak ikutan gue ya. Enggak. Bukan yang itu kan. Kita break dulu, Dinda. Oke, mainkan Dinda. Kakanda. Yang mana nih? Omongan Kasih Mas Anies komen tadi kesetaraan. Oh iya. Iya, itu Menurut saya itu menunjukkan bahwa bahkan Anies sendiri sebetulnya ingin menunjukkan bahwa dia juga nggak terlalu comfortable atau happy dengan gagasannya PKB ini. Artinya begini, kok gitu? karena dia kan menekankan. Kan, Ini kan semua orang punya hak untuk dipilih. setelah itu dia katakan, makanya kita menunggu partai-partai lain. Kita jangan hanya mendengar apa kata PKB. Ini kan kembali ke pertanyaan Anda tadi ke saya, ya. Kalau sampai ada partai-partai lain yang sudah diketahui akan mendukung Anies, tapi akan terganggu dengan dimajukannya nama Kaisang sebagai cawagup, tentu saja barangkali saya duga ya, Anies akan cenderung untuk memilih apa yang dikatakan oleh partai-partai pendukung tersebut. Sebagai contoh, PKS akan happy nggak kalau cawagupnya adalah Kaisang? Saya duga nggak happy, ya, karena memang PKS sudah menyebut mereka kepengen agar ada cawagupnya dari PKS. Satu, kedua, taruhlah sekarang kita asumsikan dulu PDIP akan maju sebagai salah satu pendukungnya Anies yang tadi yang justru akan menentukan kemenangan Anies. Akan bahagia enggak kalau mereka itu harus mendukung pasangannya Kaisang? Saya duga tidak. Jadi sebetulnya setelah mengatakan bahwa caranya PKB itu memang pintar, antara lain untuk yang tadi Anda katakan ya, menyenangkan hati Pak Jokowi nih. Menunjukkan bahwa kami itu full ya, all out ya mendukung Pak Jokowi nih, walaupun kami mendukung Anies. Tapi sebetulnya itu adalah sesuatu yang jangan-jangan nggak realistis. Tidak akan diterima oleh partai-partai pendukungnya Anies. Jadi karena itulah si Anies mengatakan, Mas Anies ini mengatakan bahwa semua punya hak untuk mengajukan diri, untuk mengajukan nama, tapi ini kan baru satu partai yang majuin namanya, ya. Kita harus tunggu partai-partai lain. Nah, saya duga nih kalau sekarang mulai ditanya ke satu persatu partai, sebut aja dua partai terbesar tadi, PKS dan PDIP. Akan nggak mereka mendukung Kaisang? Saya duga saat ini enggak. Karena itu ini tidak terlalu sederhana juga. Gagasannya mungkin nampak menarik, ya, tapi kemudian apakah itu akan bisa direalisasikan, itu ceritanya lain lagi. Sehingga saya duga memang, tadi saya katakan, PSI sendiri nggak happy barangkali ya. Saya duga PSI tidak akan happy. Karena? Pertama tadi ya, bertentangan dengan DNA PSI. Kedua, jangan pernah lupa, PSI itu berada dalam koalisinya Prabowo. Akan happy nggak Prabowo kalau ternyata salah satu partai yang mendukung dia itu dalam pemilihan di Jakarta memilih Anies? Saya duga tidak akan happy. Jadi obstacles-nya, obstacles-nya apa? ya kendalanya adalah kalaupun ini misalnya ditaruhlah, walaupun saya yakin tidak, taruhlah PSI bersedia untuk mendukung, bersedia menerima tawaran PKB, itu belum tentu menjadi kata akhir tentang apakah Kaisang akan maju atau tidak. Tapi kan kalau kita lihat rekor di belakang Bang, dulu juga Mas Anies saya ingat betul tuh, 2014 bicara orang baik dukung orang baik itu kan dulu kan. Ya. Terus 2017 jadi cagupnya Pak Prabowo, yang partai yang didukung oleh Pak Prabowo, dan Mas Anies sudah melewati perpindahan spektrum itu sebenarnya gitu. Apakah pengalaman ini yang polanya kan Mas Anies sudah punya tuh. Apakah PSI juga mungkin nggak PSI juga melakukan hal yang sama gitu? Saya pertama-tama saya harus tekankan, ini ada jawaban saya sebagai saya, bisa saya mewakili PSI. Ketika saya mengatakan saya mewakili PSI itu adalah saya menduga PSI akan bersikap seperti yang saya katakan ini. Kalau ini abang nggak bisa duga nih, tapi sebagai abang nih. Gini, yang pertama-tama adalah saya sendiri. Kalau saya sendiri ya enggak lah. Ya, artinya tidaklah kita akan mengikuti
apa yang sudah dilakukan Anies dulu. Karena Anies itu ketika dia melakukannya itu selalu dijadikan contoh yang diungkit terus belakangan. Lu kan dulunya gitu ya. Oke, itu satu ya. Jadi kalau sekarang PSI mengikuti jalan itu ya, walaupun barangkali dengan pertimbangan yang sangat pragmatis, siap-siap aja PSI akan dihujat di mana-mana. Itu pertama. Even oleh supporternya sendiri, oleh pendukungnya sendiri. Kedua adalah bahwa yang saya tahu PSI itu memang orang-orangnya memang punya kepercayaan terhadap DNA tadi. Anda boleh setuju, orang boleh setuju, boleh nggak setuju tentang 2 DNA terbesar PSI itu, anti intoleransi, anti korupsi. Nah ini begitu ini ditinggalkan, Anda bayangkan misalnya orang seperti saya akan mengatakan bahwa guys, ke PSI ini ya. Guys Khalifa. Bukan, itu siapa ya? Nah, Hai guys. saya akan mengatakan ada orang seperti Grace Natali yang di Jakarta Barat. Jakarta Barat Barat Utara. itu memperoleh dukungan nggak tahu hampir 200.000 kalau nggak salah. Itu karena orang-orang itu percaya bahwa kami memperjuangkan anti korupsi, kami memperjuangkan anti intoleransi, dan kami itu memang berseberangan dengan Anies Baswedan ketika Anies Tapi Baswedan. kalau nggak jilat lidah sendiri kan orang maju itu habis jilat lidah sendiri tadi sepakat. Nah kalau orang bisa aja menjilat ludah sendiri ya. Menjilat Tapi itu. kalau gara-gara menjilat ludah kemudian para pendukungnya menghilang, tiba-tiba dicek, orang udah nggak ada lagi yang percaya pada PSI bagaimana? Ini hitung-hitungan pragmatis nih ya. Saya sih menilai bahwa PSI tidak akan melakukan itu untuk alasan yang jauh lebih tinggi, luhur daripada sekedar pragmatis. Tapi kalau misalnya sekarang mau pragmatis nih, tapi Anda tiba-tiba kehilangan pendukung Anda di bawah. Buat apa? Tapi kan people comes and go, Bang. Tapi sebentar ya Bang Ade ya, saya mau challenge itu. Ya. Bahwa kalau pilih, yang ini sudah terjadi aja. Ya. Kalau itu kan semua hipotesa kan. Iya. Jadi waktu PSI mendukung Prabowo itu menjilat udah sendiri. Iya, Tapi hasil pemilunya malah nambah, Naik. betul. jadi nggak ditinggalin oleh ini, malah nambah pemilihnya. Iya. Yang ke satu tuh pragmatisme untuk mengejar kemenangan. Sekarang penjelasannya Yang adalah kedua kan maksud pakai saya nilai. Iya, saya Kok setuju. jadi Bang Ucok yang bela PSI nih kayaknya? Bukan abang. Enggak dong. Artinya Enggak. pesan Bang Uco, PSI istiqomah aja dukungannya. Jangan putar-putar. Enggak. Konteksnya Saya bukan dukung Anies, bukan. bukan itu Saya konteks. paham apa Ini yang konteks ya. Yang menjilat menanggapi. ludah sendiri. Iya. Itu konteksnya menjilat ludah sendiri. Nah makanya tadi kalau Iya kan kata Mas Ari, Anies habis Tadi kan kata Bang Ade kalau menjilat ludah sendiri nanti kan gimana ditinggalin Ditinggal, Pak. konstituen macam-macam gitu kan. Kemungkinannya ditinggal. Tapi kan sudah pernah dilakukan. Nah, saya mau Malah menjelaskan. suaranya nambah. Iya. Saya ingin menjelaskan Betul juga, bahwa Bang, ini. karena ada Jokowinya. persis. Sebenarnya Anda sudah menjawab pertanyaan itu. Jadi pertama begini. Anda berkatean. Saya nyeletuk ini Bang. Anda jangan berkatean. Tum. Jadi gini. Gue sering banget dia jawab gitu loh. Betul. Jadi gini. Lanjut. Sebetulnya ketika PSI mendukung Prabowo ketika itu kata siapa kita nggak kehilangan pendukung? Kehilangan pendukung kok. Kehilangan kader juga Bang. Kehilangan kader, yang keluar berapa banyak, yang tidak lagi mendukung berapa banyak. Tapi itu tertutupi oleh peningkatan orang yang jadinya mendukung PSI. Ketika melihat PSI, mereka percaya melihat PSI itu tanda petik menjilat ludah sendirinya untuk sebuah tujuan yang lebih luhur. Yaitu membela Indonesia. Ya itu Jokowisme gue pikir gitu. Enggak dong, Anda jangan tertawakan kami dong. Enggak siapa. Tuh kan ini kena mental terus gitu. Senior. Nanti saya perintahkan buzzer saya. Satu guru, satu senior. Mana kita berani. Sorry. Saya mau bilang Lanjut. kalau itu semua untuk taruhlah begini. PDIP mungkin akan mendukung Anies nggak? Iya. Jawab. Anda kan tadi tanya. Jawaban saya mungkin. Karena kalau PDIP sampai mendukung Anies, Ya. itu karena ada sebuah perhitungan tentang kalau Anda ingin bertahan berada di Jakarta, ya, karena Anda PDIP kan kehilangan berapa banyak kursi kemarin itu. Anda tidak lagi sekuat seperti di masa 2019. Dan kalau Anda ingin berada pada posisi yang berkuasa, nggak ada pilihan lain. Anda harus mendukung Anies. Meskipun dalam konteks akan menjilat ludah sendiri itu. Ya itu, karena- maksud saya adalah come on gitu loh, ya. Anda kan berusaha mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PS itu hina tadi kan? Enggak. Enggak ya. Enggak, justru orang maju bisa maju gara-gara jilat ludah sendiri. Oh, iya. Jangan, enggak ada kita Iya, mau iya. senior. Mas Anies
habis kampanye orang baik dukung orang baik, habis itu jadi gubernur DKI. Kan? Persis. Ini masih sehari kita menghadapi guru satu abang ini kan. Enggak, kita kembali ke tadi ya. Ini jadi serius lagi nih ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya kita tadi lagi ngomongin apa tadi ya? Terakhir apa itu? Anda menghina PSI ya? Oh iya, saya mau bilang adalah bahwa PSI melakukannya karena taruhlah sekarang kalau memang ada sesuatu yang luhur bisa dicapai dengan mendukung Anies Baswedan saat ini ya mungkin sekali PSI akhirnya memutuskan go dengan cerita masa lalu. Oh. Dulu kita mungkin ingat loh, betul PSI dulu pernah menyatakan bahwa Prabowo adalah orang paling pembohong, ingat nggak? Dan kemudian sekarang kita akan mengatakan ada sesuatu yang lebih luhur yang kita perjuangkan, Prabowo sudah berubah dan kita berada dalam satu garis dengan Pak Jokowi. Kita berada di bawah perintahnya Pak Jokowi, bukan perintah lah ya. Arah politiknya Pak Jokowi. Anda bukan petugas Pak Jokowi. Bukan. Dia ngomong Harus kayak wanita jelas. sendiri, Bang. Harus jelas itu. Di mulut aja gitu, bos. Apalagi di kepala, bos. Itu lah itu. Enggak, ini tolong. Ini Anda kok jadi anti saya ini? Enggak. Enggak, kita break dulu lah. Di udah 10 menit tuh Dinda, kita break dulu. Ya, enggak, saya terakhir saya mau bilang bahwa ketika itu PSI itu berpindah ke Prabowo karena alasan-alasan yang menurut saya luhur. Jadi pahamilah kalau PDI akhirnya mendukung Anies bahwa itu ada alasan luhur menuju kemenangan. Menurut PDIP ya, Mungkin. seperti juga tadi itu menurut PSI. Karena kalau PDIP melihat memang ada sesuatu yang lebih luhur yang bisa dicapai dengan mendukung Anies, mereka akan melakukannya. Saya duga kalau PSI tidak. Tidak Mau dukung. tidak apa? Tidak dukung. Tidak akan mendukung Anies. Oke. Oke, ngomongin jilat-menjilat ludah sendiri. Meskipun ada yang manis, ada yang enggak. Nah, kasih dulu bibirnya gitu. Ya. Kita ngeledekin itu Skripsi depan yang baik adalah skripsi yang selesai. Ya. Saya tidak peduli apa yang orang katakan tentang saya. Saya hanya peduli apa yang sejarawan tulis tentang saya. Apa yang medsos, Iya. medsos. Pokoknya apa yang Dia keluar nggak peduli dengan medsos yang bilang sekarang, tapi dia lebih peduli pada sejarawan yang akan menulis. di masa apapun yang keluar dari mulut Mas Anies itu pantas ditaruh di dinding kedai kopi ini. Oh, tebal. Edgy gitu ya. Anies Baswedan 2022. Salah satu yang membanggakan saya, maksudnya yang saya senang dengan saya itu, setiap bikin acara Desak Anies itu daftar online dan orang ngantri. Nggak ada sembako, nggak ada baju kaos, nggak ada, bahkan satu aqua nggak disiapkan tuh, satu gelas aqua, tapi orang datang hanya mendengar, kepingin mendengarkan tuh. Jadi saya membayangkan politisi ya begitu, kayak dulu orang datang ke lapangan Ikada misalnya mendengarkan pidato Bung Karno misalnya. Jadi hanya mendengarkan pidato Bung Karno. Udah marhen tanpa pula Mas ada Anies tanpa ada kasih sembako, baju-baju kaos gitu. Bos, ini menuju PDI masuk. Marhen pula. Iya, udah lapangan di Iya kan? Mencocokkan cuaca ini Bang Ade. Nah, Frekuensi harus frekuensi harus sama pakai Menurut bahasa saya- Marhen ini. Menurut saya politisi harus punya kemampuan itu. Kalau misalnya ya bayar-bayar kasih baju kaos gini segala itu kan bukan politisi itu. Menurut saya itu pedagang. Lah, gini Bu, dulu sorry, gini, jadi dulu Jangan abang tukar-tukar. orang kalau tokoh itu kalau bicara di panggung banyak orang datang. Nah kemudian datang pedagang-pedagang ini dia juga kepingin jadi tokoh. Dia bayar orang biar banyak. Oh gitu. Naik dia ke panggung tokoh lah dia ya kan. Suruh sendiri. Dan itu terjadi dalam dunia pendidikan. Dulu kita dari kampung mau wisuda, heboh satu kampung. Mana wisuda? Sekarang biasa aja. Iya. Jadi kalau wisuda itu kan naik status sosial. Jadi orang toke-toke ini pun kepingin juga ada SOS, M-on, N-on apa gitu kan segala macam. Dia beli semua sertifikat tuh. Dia bikin lah SOS, MM ini macam panjang dia bikin. Kalau HC ini gitu juga, HC. Kalau HC itu kan pemberian ya. Maksudnya kita masih bisa mengerti. Honoris Yaitu causa. honoris causa karena dedikasi bla bla. Tapi yang orang beli-beli ijazah ini loh. Kalau Mas Anies kan PhD. Iya kan? Jadi gitulah menurut PDI, saya. PDI. Ya. Soal PDI itu tadi gimana nih soal Kan PDI? abang udah ikada-ikada. Iya, gitu kan. udah marhen-marhen tadi Abang. Iya, mudah kan membaca. Ada kecurigaan juga nggak buat PDI? Kalau seperti Abang curiga ke PSI, curiga ke Makanya gini, PKB. maksud saya itu adalah kita bicaranya ideologi atau praktis politik.
kalau praktis politik bisa dipahami, situasi ini bisa kita mengerti. Karena kalau memang misalnya kayak PSI ya, katakan di DKI, dia masih bisa punya teman koalisi karena sama-sama koalisinya Kim kan, dengan Pak Prabowo. Nah, kalau PDI, kalau tiga ini bersatu, ya katakan Nasdem, PKS dan PKB bersatu lagi, katakanlah kita bikin asumsi bersatu lagi, maka tinggal PDI dan P3. Tidak cukup untuk mengusung sendiri. Jadi apa nama jadi- koalisinya itu? PDI Yang mana? P3 itu. Tidak cukup koalisinya. Namanya bagaimana? apa di Pilpres kemarin? Ayo Bang, coba. Abang Perubahan, Anies. Beliau Indonesia Kim. Maju. Ah, Kue itu apa? lanjutan. Coba apa namanya coba? Apa namanya? Masih didiskusikan. Nggak ada namanya ya? Nggak cukup. Bang, tapi by the way nih Bang, ini mumpung sebelum waktu habis nih. Ahok menurut Abang masih punya chance nggak? Ahok kan Untuk nggak bisa apa? maju. Untuk apa? Gubernur DKI. Oh, nggak bisa Ahok maju. ya dari mana majunya? Dari PDIP. Iya, iya. Kan kita bacanya ini praktis politik ya. Iya, iya. Nah yang mau berkoalisi siapa? Masih jadi daya tarik juga nggak seperti Anies yang punya daya Di tarik? Ahok punya value pasti di DKI. Ahok ya sebagai Survei sebuah kan pasti sosok. 5 besar mah Ya masuk lah. sebagai 5 sosok dia punya apa namanya pengikut, punya dia idola banyak di misalnya. Itu secara faktual kan nggak bisa dipungkirin. Lepas kita suka dan tidak suka terhadap Ahok, itu fakta. Nah tapi yang mau mengusungnya partai apa? Kan dia PDIP. Nah pertanyaannya muncul, PDIP tidak bisa ngusung sendiri. Dia harus berkoalisi dengan partai-partai lain. Nah pertanyaannya muncul lagi, siapa yang partai mana? Kalau untuk Kim, saya yakin tidak. Jadi yang tersisa itu tinggal Nasdem, PKS dan PKB. Nah kalau kita lihat narasi-narasi yang ada, kita lihat itu, tendensinya kan tidak ke arah sana. Itulah maksudnya tuh, secara praktis. Yang nggak ke arah sana siapa? Tidak ke arah Ahok. Oh iya. Tidak ke arah Ahok. Kan Ahok sih tadi udah, katanya. udah selesai lah. Nah, saya tidak menggunakan bahasa itu. Kalau menurut Iya, saya, iya. Ahok Iya, tidak akan bisa maju. Dan kalaupun ada yang mengupayakan agar dia maju, dia pasti kalah. Sudahlah, selesailah. Ahok itu nggak punya peluang di Jakarta. TikTok kebel banget nih hubungannya. Tapi enggak ya, saya punya bacaan berbeda tentang Ahok. Jadi saya melihat banyak daihat Ahok. Seandainya PSI masih konsisten dengan Ahok, maka ini jadi kompetisi yang serius menurut saya. Dan saya yakin kalau misalnya Ahok yang diusung oleh PDIP dan PSI tetap komit pada narasinya yang lalu, pada value tadi itu, maka cukup ini PDIP. Oh, jadi value-nya dan calonnya PSI. figurnya Sorry. Ahok. Value-nya PSI Nggak, lebih yang cocok ke Ahok dilupakan, dibanding Anies. yang ya? dilupakan adalah bahwa PSI itu pernah ditolak oleh PDIP untuk sama-sama mendukung Ganjar dulu. Dan betul-betul ditolak. Oh, gitu. Ini partai yang bikin susah lah kira-kira begitu. Jadi nggak mungkin kalau kami sekarang diharapkan akan juga mendukung Ahok kalau Ahok dimajukan oleh PDIP kan? Ya kan bisa aja menjilat ludah sendiri lagi. Enggak, untuk apa? Demi Untuk apa? kemenangan. Kan untuk value, Nomor sosoknya value-nya ada di sosok Ahok. Jangan-jangan value-nya Ahok Gini, lebih cocok dibanding Ahok Anies. itu juga sudah secara tegas menyatakan menolak PSI. Oke. Oh, ini udah masalah. Ini udah makanya udah masa lalu. Dalam ini. Jadi even orang-orang yang dulu sangat loyalis pada Ahok sekarang untuk alasan-alasan yang berbeda. Sorry ya Bang Adi ya, saya maksudnya saya mau ini ya. Ini kita lihat ya. Kejerun. Coba lihat ya antara PSI Lama-lama kita makin maju. dan Ahok. Ri ya. Antara PSI dan Ahok itu dipersepsikan, dipandang atau disimpulkan punya ideologi yang sama. Anti korupsi, pluralisme macam-macam. Tapi punya value yang sama, tapi bordernya tebal sekali. Iya. Kok bisa begitu? Karena perbedaan Karena Ahok. internal ini lebih besar daripada eksternal. Pak. Harusnya kan kalau punya Teorinya persamaan gitu. dia cair kan. PSI lebih cepat pindah ke Anies dibanding harus sama Ahok, gitu aja kan udah aneh kan sebenarnya bagi kita PSI ya. Melihat pindah value, ke- misalnya tadi mendukung Enggak, Anies, ya, PSI kalau makanya Membuka menurut- Anies lah. membuka ke Anies, berpindah ke Anies. Untuk ke Anies saja itu sudah juga tadi saya katakan hampir Berat. tidak bisa. Ya, Tapi kan enggak, bukan karena begini, value begini, nggak bisa, karena realitas Bung. politik kan. Ya menurut saya persoalannya adalah ketika kan Anda katakan ada barrier tuh. Iya kok bisa ada Nah value yang bikin sama kok ada yang bikin barrier. barrier itu siapa? Sebetulnya adalah Ahok. Nah kalau sekarang Ahok bilang saya minta maaf untuk pernyataan-pernyataan saya terhadap PSI selama ini, Balik badan. tentu aja itu bisa membuka oke. peluang. Tapi lagi-lagi, Harus manis lagi tadi. tapi dulu. kalau Ahok tetap maju lewat PDIP juga sulit bagi PSI untuk mendukung itu. Kenapa? Pertama-tama adalah karena PDIP-nya menolak PSI.
PDIP menolak PSI dan PSI sekarang berada di Kim. Nggak mungkin. Bukan karena hubungan Pak Jokowi dan PDI lagi agak Juga. ngeri sedang. Termasuk. Iya. Termasuk. Kalau Ahok ini pakai teori Bang Ucok tadi Bang. Yaitu Uang nggak dapat, kerja capek, sur pun nggak dapat. semua total. Tapi gue lihat ya Bang Ade ya, itu Pak Ahok kayaknya agak serius di dalam beberapa waktu terakhir ya. Gimana coba Dia yang omongannya? Lu boleh tanya gua soal-soal Jakarta, semuanya boleh lu tanya dari pembangunan waduk, pembangunan semuanya boleh lu tanya sama gua. Nah, tapi soal Jakarta aja. Iya, tapi Surat soal- gue nggak mau jawab. yang dia nggak mau jawab. Enggak itu interpretasi gue. Iya apa? Yang jelas kalimat Ahok adalah bahwa dia nunggu apa keputusan PDIP. Artinya appetite masih ada tuh ya. Enggak, menurut saya justru saya duga ya, dia berharap PDIP tidak mendukung Anies. Pak Ahok nih. Bayangkan, Anies adalah orang yang menurut para pendukung Ahok adalah orang yang turut bertanggung jawab terhadap bukan cuma soal kekalahan. Kalau kekalahan sih kan kompetisi. Tapi di penjaranya Ahok selama 2 tahun. Dan Ahok pernah bilang bahwa dia berdoa pada Tuhan agar Tuhan menghukum atau membalas, saya lupa kalimatnya, semua orang yang terlibat dalam bertanggung jawab dalam pemenjaraan dia. Menurut saya itu kita realistis aja lah. Itu selesai kalau Ahok. Oke. Nah PDIP mungkin. Yang membuat Ahok Mungkin di mendukung penjara Anies. itu siapa? Anies. Enggak, ini Yang apa yang bertanggung jawab. bukan kalimat dia Di tidak satu pernah sisi menyebut lagi nama nih. ya. Dia tidak pernah menyebut nama Anies atau siapapun, Rizik Syihab atau siapapun. Tapi dia bilang adalah Dia akan mengejar itu. enggak, dia meminta Tuhan Ya itulah menghukum. bertanggung jawab. Iya. Dia pakai bantuan Tuhan, bukan dia. Dia kan sendiri. religius. Iya. Iya. Oke. Oke? Untung kita nggak ikutan ya. Apa tuh? Kalau nggak kena balas. Bos. Oke, sampai jumpa lagi di Thank you. Aduh, kamsia Pak Gubernur kasih. dan Pak Bayang. Kepala Otorita. Siap, ya. siap. Oke, Kabinet Dinda. Bayangan. Baik. Berikutnya. Bye. Dadah.